Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fahmi di channel Ongok Kreatif. Saat ini industri kelapa sawit salah satu menjadi industri yang paling primadona. Bukan hanya pemerintah dan perusahaan besar yang membudidayakan sawit, masyarakat kecil pun ikut melakukan budidaya kelapa sawit. Timbul pertanyaan yang pertama, apa sih sebenarnya yang dihasilkan dari kelapa sawit? Pertanyaan yang kedua, apa sih manfaat kelapa sawit? Yang ketiga, apa sih dampak negatifnya? Bagaimana pemerintah untuk mengatasi dampak negatif ini? Jangan kemana-mana, tetap di sini di channel Ongok Kreatif. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang industri kelapa sawit, kita tarik sedikit sejarah tentang kelapa sawit. Memang tanaman sawit dulu dijadikan tanaman hias, tepatnya di kebun raya Bogor ya. Tapi pada saat itu pemerintah Hindia Belanda pun ikut melestarikan kelapa sawit. Mereka menanam di mulai Palembang, Banten, dan beberapa daerah yang lainnya. Namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan gitu. Namun pada tahun 1911 saat itu datanglah Adrian Halet ke Indonesia. Karena dia adalah orang yang paham dan mengerti tentang industri sawit. Bahkan dia sudah tahu nih, kalau Indonesia, terutama di daerah Pulau Sumatera, Riau, Aceh, iklim hujan, tanah dan panasnya itu teratur. Jadi cocok untuk melakukan budidaya sawit. Dialah cikal bakal orang yang pertama melakukan budidaya sawit di Indonesia ini. Untuk menjawab pertanyaan, produk apa sih yang dihasilkan dari buah kelapa sawit? Dari buah sekecil ini bisa menghasilkan 4 jenis produk. Yang pertama dinamakan CPO, Crude Palm Oil. Dan yang dihasilkan untuk produk yang kedua ialah palm kernel. Yang ketiga, cangkang. Yang keempat, fiber. Jadi gini, dari 4 jenis produk yang dihasilkan kelapa sawit ini dibagi menjadi 168 turunan yang bisa dihasilkan dari kelapa sawit. Kalau kita ulik sebentar, pertama kalau dari industri makanan, dia bisa dijadikan bahan baku minyak goreng, bahan baku mentega, bahan baku es krim, bahan baku coklat. Itu kalau dari segi makanan. Kita geser ke kolom yang kedua. Kalau dijadikan industri obat-obatan, dia salah satu bahan pendukung obat-obatan.
Kita geser lagi, bisa menjadi bahan baku kosmetik. Yang paling terpenting saat ini adalah dan ditargetkan adalah kelapa sawit menggantikan ketergantungan kita terhadap minyak bumi. Jadi apa sih sebenarnya dampak negatifnya? Sebelum kita membahas dampak negatif dari industri kelapa sawit, kita ingat dulu beberapa tahun yang silam. Saat itu harga sawit pernah turun anjlok seturun-turunnya, yaitu sampai Rp200 di tingkat petani. Apa penyebabnya? Pada saat itu Eropa melarang industri sawit masuk ke negara mereka karena mereka menganggap industri sawit Indonesia sangat tidak ramah terhadap lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia selalu melakukan pembukaan lahan baru. Yang ketiga adalah Indonesia selalu membakar hutan. Inilah penyebab kenapa pada saat itu sawit Indonesia tidak laku, bahkan turun drastis. Jadi untuk mengatasi ini, pemerintah dan jajaran Eropa membuat kebijakan terbaru. Pada tahun 2004, Eropa mengeluarkan kebijakan tentang RSPO. Sedangkan Indonesia pada tahun 2015 mengeluarkan kebijakan ISPO. Apa sih sebenarnya ISPO dan RSPO? Kita analogikan paling gampang. Jadi gini, saya ingin makan nih. Karena saya seorang muslim, saya harus tahu makanan itu halal atau haramnya. Pasti yang kita lihat logo halalnya kan. Seperti itulah ISPO dan RSPO adalah suatu organisasi yang menaungi petani masyarakat dengan tujuan struktur kebutuhannya jelas, kebunnya jelas. Karena Eropa tidak mau menerima kebun kelapa sawit Indonesia yang merusak lingkungan dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih bersama saya Fahmi di channel Ongok Kreatif.